Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta info guru dan tunjangan. Nah, di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan membahas sebuah informasi resmi sekaligus merupakan salah satu peraturan resmi dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, itu nomor 3767 B-B1HK 0103 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada pemerintah daerah tahun 2021. Jadi ini adalah merupakan aturan resmi atau peraturan resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, teman-teman ya. Ini suratnya baru keluar atau peraturan ini baru keluar. Nah, di sini yang akan kita fokuskan di sini adalah berbicara tentang peraturan ini. Admin mengartikan atau melogikakan sebuah pernyataan di sini sehingga menjadi sebuah judul video konten yang judulnya adalah 3 syarat resmi untuk bisa lolos seleksi administrasi sekaligus aturan resmi masa sangga tahap 1 P3K tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya, untuk judul video kita pada hari ini. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke videonya saja. Nah, sekarang kita sampai di informasi yang pertama. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa di aturan resmi ini atau di pengumuman resmi dari Kemendikbudristek ini ada tahapan dan waktu untuk rencana penjadwalan seleksi P3K guru yang harus teman-teman guru honorer pahami semua, agar nantinya teman-teman itu bisa mempetakan tanggal berapa kita pengumuman seleksi sampai pengumuman kelulusan P3K di tahun 2021, mulai dari tahap 1 sampai tahap 3, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini tahapan kegiatannya secara resmi sudah dirilis oleh Kemendikbudristek. Yang pertama itu pengumuman seleksi itu mulai 30 Juni 2021. Kemudian pendaftaran seleksi dan pemilihan formasi 1 itu tanggal 1 sampai 22 Juli 2021. Jadi teman-teman guru honorer, ini sudah ada jadwal resmi untuk pendaftaran seleksi dan pemilihan formasi untuk tahap 1 itu mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 22 Juli 2021, seperti itu. Kemudian untuk seleksi administrasi itu mulai tanggal 2 sampai dengan 27 Juli 2021. Sedangkan pengumuman hasil seleksi administrasi itu tanggal 29 Juli 2021. Sedangkan untuk masa sangga administrasi atau masa pengajuan sangga itu mulai 30 Juli sampai dengan 1 Agustus tahun 2021. Kemudian di nomor 6 ada jawab sangga administrasi tanggapan sangga untuk tahap pertama itu 30 Juli sampai dengan 8 Agustus 2021. Nah, untuk pengumuman hasil sangga sendiri itu dimulai tanggal 8 Agustus tahun 2021, teman-teman ya. Jadi bulan Agustus, tepatnya di tanggal 8 Agustus 2021 itu pengumuman hasil sangga, berarti bulan depan teman-teman ya. Kemudian penarikan data dan penjadwalan 1. Pengumuman daftar peserta waktu dan tempat seleksi P3K guru 1 adalah tanggal 10 sampai dengan 15 Agustus 2021. Ini penarikan data dan jadwal ya, untuk yang akan mengikuti ujian kompetensi ya, yang lolos seleksi administrasi tahap 1 itu mulai tanggal 10 sampai dengan 15 Agustus tahun 2021. Kemudian untuk pengumuman daftar peserta atau waktu dan tempat seleksi P3K guru tahap 1. Jadi di sini sudah diumumkan juga jadwal resminya untuk pengumuman daftar peserta yang lolos seleksi administrasi. Kemudian waktu dan tempat seleksi P3K guru tahap 1 itu diumumkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Kemudian untuk cetak kartu peserta seleksi P3K guru itu tanggal 18 sampai dengan 22 Agustus 2021. Dan untuk pelaksanaan seleksi kompetensi 1 atau tahap 1 itu 23 sampai dengan 29 Agustus tahun 2021. Kemudian untuk pengolahan nilai hasil seleksi kompetensi 1 itu mulai teman-teman 30 Agustus sampai dengan 5 September ya 2021. Jadi untuk tahap 1 saja itu
hampir 2 bulan penyelesaiannya ya. Mulai dari pembukaan pendaftaran, membuat akun, sampai pengumuman hasil seleksi kompetensi 1 itu bahkan sampai 6 September 2021. Kemudian masa Sangga 1, masa pengajuan Sangga itu 6 sampai dengan 8 September 2021. Ini masih tahap 1 teman-teman ya. Kemudian jawab Sangga 1, tanggapan Sangga dari pihak Kemendikbud itu mulai tanggal 6 sampai dengan 15 September 2021. Kemudian pengumuman hasil Sangga 1 itu tanggal 15 September 2021, pengumuman dan pemilihan formasi itu 18 sampai dengan 24 September 2021, dan penarikan data dan penjadwalan 2 yaitu 25 sampai dengan 30 September 2021. Nah, di sini ini untuk tahap 2 itu dimulai pada bulan Oktober teman-teman ya. Jadi perlu teman pahami untuk seleksi guru P3K tahap 2 itu dimulai bulan Oktober 2021. Ini adalah jadwal resmi atau pengumuman resmi dari pihak Kemendikbudristek. Jadi teman-teman jangan lewatkan video ini sampai habis ya. Oke, kita langsung ke fokus pembahasan kita, yaitu tentang apa sih sebenarnya 3 syarat utama yang harus dipenuhi oleh teman-teman guru honorer agar teman-teman guru honorer itu bisa lolos P3K di tahun 2021, tepatnya di seleksi administrasi dan aturan resmi tentang masa Sangga. Nah, di sini sudah dijelaskan secara rinci teman-teman ya. Nah, di sini di halaman 14 di peraturan ini atau di pengumuman ini, seleksi administrasi dan masa Sangga. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa seleksi administrasi itu adalah verifikasi dan validasi kelengkapan berkas dan kesesuaian dokumen pelamar dengan kriteria P3K untuk jabatan fungsional guru. Jadi di sini akan ada verifikasi dan validasi kelengkapan berkas ya, dan adanya pencocokan dokumen pelamar dengan kriteria P3K untuk jabatan fungsional. Jadi itu maksud dari yang dikatakan seleksi administrasi. Kemudian seleksi administrasi itu teman-teman ya dilakukan oleh panitia penyelenggara seleksi secara sistem. Jadi ini untuk seleksi administrasinya itu tetap dilakukan oleh panitia, tapi itu dilakukan secara otomatis atau melalui sistem untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi akademik dengan dokumen pelamaran meliputi. Nah, disinilah inti pembahasan kita, bahwa ada 3 syarat utama penentu kelulusan teman-teman di seleksi administrasi ini. Yang pertama itu yang harus teman-teman penuhi, yang ini 3 ya, yang harus teman-teman validkan di data diri pribadinya masing-masing ya. Karena ketiga data inilah nantinya yang akan dicocokkan oleh sistem SSCSN dengan kecocokan data pelamar pada saat verifikasi seleksi administrasi. Nah, di sini jelas bahwa seleksi administrasi dilakukan oleh panitia penyelenggara seleksi secara sistem untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi akademik dengan dokumen pelamaran meliputi. Jadi yang pertama itu adalah yang harus teman-teman perhatikan adalah kesesuaian data diri dengan NIK. Jadi data diri teman-teman itu harus betul-betul sesuai dan cocok dengan nomor induk keluarga teman-teman. Makanya dari jauh-jauh hari kemarin admin sudah mengingatkan teman-teman agar memeriksa data teman-teman di Dapodik, di Verpal Dapodik, dan di NIK Dukcapil. Nah, kenapa? Karena data NIK di Dapodik dengan Dukcapil itu harus selalu sejalan. Karena nantinya BKN akan melakukan penyesuaian data diri dengan NIK yang ada di Dapodik dengan NIK yang ada di Dukcapil, seperti itu ya. Jadi teman-teman selalu perhatikan data Dukcapilnya, data Dapodiknya, terutama untuk data NIK, karena ternyata di pengumuman resmi ini data NIK itu salah satu prioritas kelulusan seleksi administrasi teman-teman. Ini bukan informasi hoaks, tapi ini adalah informasi yang benar teman-teman, karena kita berdasarkan pengumuman resmi dari Kemendikbudristek. Kemudian kedua yang diperhitungkan untuk kelulusan seleksi administrasi adalah adanya kesesuaian data kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik dengan kebutuhan guru P3K. Berarti ini berkaitan dengan linearitas ijazah teman-teman. Nah, teman-teman admin juga sudah menjelaskan tentang linearitas ijazah. Teman-teman harus membaca atau meneliti kembali SE terbaru, sehingga pada saat teman-teman memilih formasi itu betul-betul disesuaikan dengan kualifikasi akademik atau ijazah S1 teman-teman atau serdik teman-teman. Karena kenapa?
apabila teman-teman memilih formasi yang tidak sesuai dengan kualifikasi akademik atau tidak sesuai atau tidak linear dengan sertifikat pendidik atau ijazah S1 teman-teman, maka dipastikan teman-teman akan jatuh atau tidak lulus seleksi administrasi. Karena di sini jelas di pengumuman resmi ini di poin B ini dijelaskan tentang kesesuaian data kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik dengan kebutuhan guru P3K. Seperti itu ya. Jadi ini sudah dua kita bahas. Kemudian syarat yang ketiga yang menentukan lolos tidaknya teman-teman di seleksi administrasi untuk bisa lanjut ke seleksi kompetensi adalah pengecekan nomor ijazah dan jurusan program pendidikan profesi bagi pendaftar yang telah memiliki sertifikat pendidik. Jadi ini mungkin ditujukan juga kepada teman-teman lulusan PPG bahwa akan ada pengecekan nomor ijazah dan jurusan program pendidikan profesi termasuk guru honorer dalam jabatan yang memiliki serdik itu akan dicek teman-teman ya. Dan jika ketika dicek nomor ijazah teman-teman atau program PPG teman-teman tidak muncul, itu bisa menggagalkan teman-teman untuk menggunakan afirmasi sertifikat pendidik. Karena pengecekan nomor ijazah dan jurusan itu perlu dilakukan oleh BKN teman-teman ya untuk mencocokkan data serdik, data NIK dan data pribadi teman-teman guru honorer seperti itu ya. Jadi itulah 3 syarat utama kelolosan teman-teman di seleksi administrasi yang akan diverifikasi langsung secara sistem oleh panitia penyelenggara seleksi. Jadi teman-teman harus betul-betul memastikan ketiga data ini valid untuk teman-teman sendiri karena itu penentu lolos seleksi administrasi. Nah, sekarang kita lihat untuk aturan masa sangga. Jadi untuk masa sangga hasil seleksi administrasi nantinya hasil seleksi administrasi akan diumumkan secara terbuka melalui laman https guruppk.kemdikbud.go.id dan laman https gtk.kemdikbud.go.id. Jadi ada 2 website teman-teman tempat pengumuman hasil seleksi administrasi. Yang pertama portal baru Kemendikbudristek yaitu guruppk.kemdikbud.go.id dan website resmi GTK Kemendikbud.go.id. Nah itu pelamar yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan melalui sscasn.bkn.go.id menggunakan akun pendaftaran paling lama 3 hari sejak diumumkan. Nah, jadi 3 hari sejak diumumkan pengumuman seleksi administrasi, teman-teman itu bisa mengajukan sanggahan. Sanggahan itu melalui akun sscasn.bkn.go.id. Nah, di sini pelamar tidak diperkenankan mengajukan dokumen tambahan, memperbarui dokumen lamaran. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya, panitia penyelenggara menanggapi sanggahan tersebut dengan cara memverifikasi kembali dokumen pelamaran yang disampaikan dengan persyaratan yang ditetapkan. Hasil verifikasi diumumkan melalui lagi https guruppk.kemdikbud.go.id dan https gtk.kemendikbud.go.id paling lambat 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sangga. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya aturan masa sangga untuk verifikasi seleksi administrasi guru P3K. Jadi nantinya pengumuman seleksi administrasi itu akan diumumkan di 2 website. Yang pertama itu guruppk Kemendikbud.go.id dan GTK Kemendikbud.go.id. Sedangkan untuk mengajukan sanggahan itu teman-teman bisa melalui website resmi BKN yaitu di sini, yaitu https sscasn.bkn.go.id. Jadi ada 3 website yang digunakan tapi teman-teman harus bedakan fungsinya. Untuk https guruppk.kemendikbud.go.id itu untuk melihat hasil seleksi administrasi nantinya bersama dengan https gtk.kemendikbud.go.id. Sedangkan untuk mengajukan sangga itu teman-teman bisa kunjungi https sscasn.bkn.go.id. Seperti itu ya. Jadi seperti itu informasi kami teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat dan jika seandainya bermanfaat silakan teman-teman share sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.